Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suci Ramadhani dengan NIM 2205015011084 dari kelas E angkatan 2022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Definisi Undang-Undang tentang Bahasa. Bahasa sebagai sebuah sistem sangat berperan dalam mengungkapkan suatu gagasan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pemahaman seseorang terhadap suatu gagasan akan mudah jika pengungkapan gagasan itu ditata secara teratur, rapi, dan lugas. Oleh karena itu, pemerintah mengatur keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, yang berarti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di negara Indonesia. Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan pula bahwa bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat penuturnya dipelihara juga oleh negara, karena bahasa daerah merupakan salah satu aspek kebudayaan yang hidup. Pasal yang dijadikan pokok bahasan dalam karangan ini adalah pasal 36 yang terdiri dari 3 ayat, yaitu berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Ayat menegaskan bahwa nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat hanya memiliki satu nama resmi. Ayat menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau badan hukum Indonesia. Dan ayat berisi tentang penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat, dan ayat dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, atau keagamaan. Lahirnya Undang-Undang Bahasa. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa. Bahasa tersebut juga muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu tersebut kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya pada Oktober 1928, para pemuda dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul dalam rangka Kongres Pemuda II yang digelar di Batavia pada 27-28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikerat. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara atau bahasa resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 selanjutnya ditulis UU 24/2009 secara umum memiliki 9 bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Berikut ketentuan-ketentuan pidananya dan tujuan dari UU 24/2009 ini adalah: 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kedudukan Undang-Undang tentang Bahasa. Berikut beberapa undang-undang mengenai bahasa Indonesia.
Indonesia. UUD 1945 Bab 15 Pasal 36. 1. Menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 2. Pada pasal 36 dalam UUD 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat, digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 26, 27, 28, dan 29. 1. Pasal 26 berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Pasal 27 berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. 3. Pasal 28 berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. 4. Pasal 29 berbunyi, 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. 2. Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta pendidik. 3. Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 30 dan 31. 1. Pasal 30 berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. 2. Pasal 31 berbunyi, ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat kedua berbunyi, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris. Kedudukan bahasa Indonesia dalam undang-undang. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak ditetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia Persatuan Bangsa Indonesia pada 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia biasa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berbagai etnis terpupuk. Dalam hubungannya sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing, bahasa Indonesia justru dapat menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. 4.
4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia itu telah menempatkan bahasa Indonesia dalam dua kedudukan penting, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia telah mengalami pengembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Di samping itu, bahasa Indonesia juga telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam menyelenggarakan pemerintah, pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, serta seni. Dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan nasional, penyebar luasan iptek dan pemanfaatannya kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 5. Bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan peranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Ini tidak dapat dipungkiri karena pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara ini dilakukan dengan beracuan dari bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, sehingga tidak akan terjadinya perpecahan hanya karena miscommunication karena perbedaan bahasa. 6. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan ragam bahasa yang diterima atau dipakai dalam situasi resmi seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat resmi, dan berbicara di depan umum. Fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. 2. Penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. 4. Penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Sebagai kesimpulan, kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sebagai bahasa budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maksudnya telah jelas karena fungsi bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu suku bangsa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan kepemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Komunikasi berhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan peranti untuk membangun kesepahaman dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurangnya dari saya pribadi, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.